Jadi kalau ada tadanga surau azan la masuk waktu, datanglah ke surau. Ndak ada orang tetap kita datang. Kalau ndak ada orang doh awak ndak tiba doh, berarti kita ibadah bukan karena Allah tapi karena orang. Itu namanya dalam kajian ilmu tauhid riya. Bagi laki-laki yang suka merokok, rokok berapa sebungkus ini bu? 20.000 contoh ya Pak ya. PRW berarti 20.000 sehari berapa sebungkus? 20.000 sehari kali 30 kali 2 waleh setahun, 30 sebulan bara pitie tu 7 juta lebih ya. Bara iku kambiang 3. Tu cara bisa. Awak kadang-kadang bila pergi ke supermarket kan, pergi ke pasar tu 500, 600 ribu sebentarnya. Sejam dah cukup dah. Pergi ke mall tu kamar saya pergilah ke pasar-pasar tu piti 1 juta tu dah bantu lah dah. Sebentarnya tu. Bis kan? Ini ibadah. Jadi hamba yang bersyukur tu salah satunya dengan solat dan kurban. Jadi solat dan korban kalau dalam Al-Kautsar itu perintah Allah 2 fi'il amar wajib di kerajaan. Makanya ada ulama menyatakan korban itu hukumnya wajib. Berlandaskan kepada hadis Nabi. Siapa yang menyatakan diantaranya adalah Imam Hanafi. Apa kata beliau? Bersandarkan kepada hadis Rasul, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, awak yo yagih rezeki banyak di Allah iyo. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah walam yudah, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Jangan dekat-dekat tempat solat tu berarti Nabi berang, Nabi marah, Nabi melarang. Kalau dilarang berarti kan wajib tuh. Begitu para ulama memahaminya. Berarti kalau berdasarkan kepada hadis itu, hadis sahih itu, maka perintah dari ibadah korban itu adalah wajib. Onta itu kan ada itu jilalnya dalam bahasa Arabnya, ada pakaian untuk penuti unta tu. Apa namanya tu? Aksesoris. Di punggungnya tu. Ya, Ibu ya. Kalau awak kudu apa tu kan ada itu kudu pacu, kudu anu tu kan ada kan aksesoris itu tu jilal namanya tu. Jadi pakaian penutup unta dari kedinginan. Pada masa itu kan dingin itu. Dan itu dibagikan. Pakaian yang lengket di unta tu aku bagikan, kata Ali. Wajuludaha, dan juga kulit-kulitnya. Kulit itu kan lengket ke apa tu? Ke unta tu, ke daging korban tu, ke hewan korban tu. Jadi baik yang lengket ataupun yang tidak lengket dari hewan korban tu aku bagikan. Wa amarani, kata beliau, kata Imam Ali, an la u'tiyal jazzara minha. Aku juga diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi tukang jagal. Ndak boleh muagi upah tukang apa namanya? Tukang dabiah. Tukang bantai. Minha, daripadanya tu dari korban, dari hewan korban tu sedikit pun. Jadi ndak boleh kapalonya untuk tukang dabiah, ndak boleh kulie, ndak boleh tulange, ndak boleh kasadolahe. Waqala, Rasul menyatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi tukang bantai, tukang daging, tukang jagal tu, algojo tu,
dari indina, dari sisi kami. Dari sisi kami itu artinya luah daripada hewan korban itu. Man ba'a jildan udhiyah fala udhiyah lahu. Siapa yang menjual kulit hewan korban, kata Rasul, fala udhiyah lahu, tidak ada korban baginya. Nah, itu bari itu. Jadi baca caranya. Nah, itu teknis. Nah, itu yang sering kita tunjuk. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur panjang tersebut, kita masih bisa datang ke rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Walaupun badanku lalamu dipakai ada jora so saki-saki, rangki-rangki, panek-panek, tapi kita mampu melalui itu. Mudah-mudahan sakit yang ada pada kita itu sebagai penebus dosa di hadapan Allah hendaknya. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Karena banyak manusia umur lay panjang masih hidup, badan lay sehat, tapi waktu luang tu ndak ada untuk beribadah. Awak lay masih diizinkan Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Ubudiyah rahimakumullah yang hadir, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, jamaah tetap Musholla Ubudiyah. Mudah-mudahan kita selalu ubudiyah. Ubudiyah itu ibadah, beribadah dengan istiqomah di musola kita ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Awak salat ko Bapak Ibu ndak lama do. Sebentar. Hanya sampai mati. Kalau mati ndak lah. Awak aman do. Ya aman artinya tidak ada solat lain gitu. Tapi belum tentu aman di situ doh. Makanya kita selalulah istiqomah. Jadi kalau ada tadanga suara azan lah masuk waktu, datanglah ke surau. Tidak ada orang tetap kita datang. Kalau tidak ada orang doh, awak tidak tiba doh, berarti kita ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang. Itu namanya dalam kajian ilmu tauhid riya. Berbuat bukan karena Allah. Itu riya doh. Makanya mukhlishina lahuddin.
niat awak tu karena Allah. Kalau karena Allah, indah ada orang, banyak orang, sakit orang, nan awak tetap tibo. Awak tetap solat. Karena yang kita cari itu adalah ridha Allah. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilahi anta maksudi. Jadi ilahi anta maksudi, yang kita maksud itu Allah. Wa ridha matlubi, yang kita tuntut itu keridhaan Allah. Itu yang perlu. Baik Bapak Ibu, mari istiqomah selalu. Alhamdulillah, nampaknya wajah lain wajah lama. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan jamaah laki-laki masih bertahan dua. Alhamdulillah. Kadang dua, kadang tiga, kadang dua, kadang tiga. Ndak bah dah. Bertiga je ustaz kan Allah tu. Nganya mana? Nya ke sampilah serugo ke. Tapi kalau yang namu ramai-ramai arancak mana. Tapi kalau ndak ya bahayalah. Tapi Bapak Ibu, orang tua kami, Bapak Ibu pengurus, jangan bosan mengajak, memanggil orang, memanggil masyarakat, memanggil jamaah. Jangan bosan. Jangan bosan awak. Tugas awak pengurus jamaah yang lain, ustaz, ustazah, buya, guru-guru agama, awak yang tahu jauh agama, tugas awak mengajak, menyeru. Hanya sebatas itu. Tidaklah boleh orang dipasur. Karena memang kayak gitu, kayak kata Allah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang baik. Cara yang baik, ya lah dia kepengen, kalau dia ben lah gua, kalau rancak lah gua. Baru kan? Baru nampak dah mau tu. Telah masuklah letar yang bagus dah. Tugas awak memang kayak gitu. Mengajak Bapak Ibu. Ya mau, alhamdulillah. Ndak mau, ndak apa-apa. Tapi awak ndak boleh putus asa. Gitu. Rasulullah ndak ada jiwa putus asa itu, ndak ada. Tetap laika dihino di orang, dicaci di orang, dicacik di orang. Ba'ala pengurusnya tu, biarlah. Nampak kok tugas awak mengajak. Nyo kadang-kadang sama aja main bola. Main bola kok kan lebih santiang lah penonton daripada pemain kok. Asa ngene itu tak bisa doa, sakit itu nak masuk bola doa. Coba lah dinyo tu. Tangga Sarawak gue itu mah. Memang kayak gitu. Jadi tugas kita adalah mengajak. Kadang-kadang orang banyak kritik itu tu. Kamu sholat tu nak berkembang setiap Allah itu. Aku ndak pokoknya kritiknya kok uang masuk uang keluar. Dia tak tahu, nya ndak satu infak doh, ndak satu nyumbang doh. Tapi nya curiga di mana? Jangan putus asa. Dan itu biasa. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Baik Bapak Ibu hadirin, insyaallah tidak beberapa hari lagi kita akan menyelenggarakan ibadah Adha, ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah kurban. Tentu kita persiapkan ilmu kita persiapkan. Kau dapat danyo, awak disikuko satu korban sadonya dah. Lah tu. Kau tambah aja yang lain, yang di luar gitu kan. Korban awak disikuko berapa? 2 empe. 2 empe ya Bu ya. Kalau 2 empe sawananya awak bisa buat tabungan korban. Tentu tidak dari kini doh, dari dulu seharusnya buat tabungan korban. Kan awak ada jemaah tetap kini siko temah 10.000 sehari, 10.000 semalam, 10.000, 20.000, ada lebih estek 50.000. Setahun insyaallah bisa doh, bisa. Contoh bagi laki-laki yang suka merokok, rokok berapa sebungkus gini Bu? 20.000. Contoh ya Pak ya. PRW berarti 20.000 sehari berapa sebungkus? 20.000 sehari kali 30 kali 2 setahun
30 sebulan. Bara pitie tu 7 juta lebih ya. Bara iku kambiang 3. Itu cara bisa. Awak kadang-kadang bila pergi ke supermarket kan, pergi ke pasar tu 500, 600 ribu sementanya sejam dah cukup dah. Pergi ke mall tu kamar saya pergi lah ke pasar-pasar tu piti 1 juta tu dah bantu lah dah sementanya tu bis kan. Ini ibadah gitu. Jadi caranya memang kayak gitu Bapak Ibu. Niatkan terutama yang hobi merokok itu kan, tabungkan. Nih rokok, tabungkan 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 7 juta lebih ya setahun. InsyaAllah rokok berhenti, korban misalnya ibadah untuk masa depan kita. Lah meninggal besok itu nangka menolong awak. Nanti kita kupas insyaAllah. Ini kita caranya Bapak Ibu. Atau ibu-ibu yang punya manggaleh, ada kadai, ada usaha, 20.000 masukan tabung sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 10.000 jadi ya. Setahun insyaAllah bisa. Itu caranya. Kalau seandainya memang merasa awak agak terasa bare sekaligus 2.500.000, 2.500.000 kalau tempat ambo 2.500.000 itu kan kadang-kadang memang awak kan enggak payah. Enggak ada PT 2.500.000 itu enggak ada saat itu. Maka dia sesuai, insyaallah bisa. Kenapa seperti itu? Pak, kami enggak mampu do korban tu. Sawana bukan enggak mampu, enggak mau. Itu sebenarnya. Mampu. Karena siapa yang menyatakan mampu? Allah. Cari dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Diantarkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Kan gitu ya Bu ya. Ayat itu hafal lewat tu. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi karena banyak nikmat diagia di Allah, baru Allah syariatkan salat dan korban. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Bagaimana kau diperintahkan korban? Karena nikmat diagia di Allah. Bagaimana kau diperintahkan salat? Nikmat sudah diagia di Allah. Salat itu tanda mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Makanya ya Rasulullah, kata istri beliau, kenapa engkau begitu banyak ibadah solat, kadang sampai bangkak kaki itu dek sujud? Bukankah dosa engkau telah diampuni Allah, sudah mendapat jaminan surga, engkau adalah maksum, terbebas dari salah dan dosa? Apa kata beliau? Apakah engkau tidak ingin aku dianggap oleh Allah sebagai abdun syakura, hamba yang bersyukur? Jadi hamba yang bersyukur itu salah satunya dengan salat dan kurban. Jadi salat dan kurban kalau dalam Al-Kautsar itu perintah Allah 2, fi'il amar, wajib di kerajaan. Makanya ada ulama menyatakan kurban itu hukumnya wajib, berlandaskan kepada hadis Nabi. Siapa yang menyatakan diantaranya adalah Imam Hanafi. Apa kata beliau? Bersandarkan kepada hadis Rasul, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, awak yo yagih rezeki banyak di Allah iyo. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, walam yudah, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami.
Jangan daki-daki tempat salat tu berarti Nabi berang, Nabi marah, Nabi melarang. Kalau dilarang berarti kan wajib tuh. Begitu para ulama memahaminya. Berarti kalau berdasarkan kepada hadis itu, hadis sahih itu, maka perintah dari ibadah korban itu adalah wajib. Itu caranya. Karena Allah telah mengantarkan dengan inna a'toina kal kautsar. Jangankan nikmat di luar diri awak, dalam diri awak saja tidak bisa metong itu. Nikmat mata, nikmat talingo, nikmat hidung, nikmat rambut, nikmat kaki, nikmat tangan. Banyak kawan-kawan awak yang ditakdirkan Allah hendak punya tangan. Banyak kawan-kawan awak yang hendak punya kaki. Awak ada lengkap kini kok, tapi kau tak disyukuri. Nah, kalau disyukuri kata Allah, Allah akan ziyadah, Allah akan tambah. Makanya salat wajib, korban wajib. Begitu pemahaman Imam Hanafi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi karena makna daripada korban itu adalah qarib qarabah, artinya dekat. Dengan pelaksanaan penyembelihan hewan korban pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi awak rajin korban, bahkan hampir setiap tahun, tapi sembahyang ke musola ke rumah saji malih, malahan ada ndak sembahyang bagai ditinggal solat tu, itu ndak betul itu. Qarib itu dekat. Qarib itu kan dekat, qarib kerabat. Kerabat itu gak jarak sekate. Qarib itu dekat. Qarabah, korban itu mendekat. Jadi dengan ibadah korban kita mendekat kepada Allah. Kalau rajin awak korban, pelihara solat jamaah, pelihara solat datang ke musola, ke masjid. Gitu. Pelihara bacaan Al-Quran, pelihara tetangga awak. Jangan gara-gara mului awak, muncung awak ndak belok je tetangga. Itu caranya. Pelihara sadonyo, semakin dekat. Jadi tidak benar kalau dia rajin melaksanakan ibadah korban, tetapi dia berjarak dengan ibadah, berjarak dengan sholat, berjarak dengan Al-Quran, berjarak dengan kebaikan-kebaikan. Itu tidak benar itu. Bukan korbannya yang tidak benar, orangnya yang tidak benar. Korban itu betul sebenarnya. Ibu ya. Jadi ibu-ibu yang rajin ke rumah saji, harus ke musola, itu harus rajin korban tuh. Malangkah kamari, awak sedang panik, awak sedang sakit, harus berkorban, awak datang juga, kan berkorban awak tuh. Itu caranya. Kadang kompor sedang tak jarang dan segala macamnya, matian, korban awak dulu. Korban itu kan banyak maknanya. Kalau Idul Adha besok korban itu mendabi ya. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu dengan ibadah korban kita semakin dekat kepada Allah. Jangan semakin jauh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang bertanya boleh Bapak Ibu. Jadi kalau menurut pandangan Imam Hanafi, ibadah korban itu hukumnya wajib. Kalau wajib dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah yang wajib itu, para perintah itu adalah hukumnya wajib. Jadi wajib dikerajuan. Maka sebab wajib karena kita saatun tadi diberi kelapangan rezeki. Gitu. Apalagi kalau ada awak punya gaji tetap,
setiap bulan. Ada gaji tetap setiap bulan. Gaji tetap itu makasih bukan PNS Bapak Ibu, piti masuk setiap bulan. Awak punya kedai, awak punya rumah kos, awak punya usaha, ayo galon ke kedai ke apa ke, rata-rata kemasukan itu mungkin ada 1 juta atau 2 juta sehari. Kalau ada usaha itu kan bisa itu, atau setidaknya 500 sehari. 500 sehari kali sebulan kali 2 setahun, barang itu bisa karena Allah telah hantarkan tadi inna a'tayna kal kautsar, nikmat yang banyak. Maka syukurilah. Cara mensyukurinya salah satunya adalah dengan ibadah kurban. Jadi yang berdoaan ibu-ibu jamaah ikuilah korban besok. Kui sewa orang ni kau sikot doa. Ikut sedoa doa. Kan lah dah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lah 9 ikut doa. Kambing doa. Beko alangkah baiknya awak membawa kawan-kawan atau keluarga-keluarga. Yang kedua, menurut pandangan Imam Syafi'i, sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sama dengan fardu kifayah. Artinya kalau seandainya dalam keluarga itu ibu ikut sebagai peserta ibadah korban, maka dari segi hukum bapak anak yang ada dalam keluarga itu sudah lepas. Gitu. Sudah lepas itu artinya yang sunnah kifayahnya sudah jalan. Tapi kalau seandainya memang ayah ikut, ibu ikut juga, anak yang gede ikut juga, boleh. Ada masalahnya. Anak awan kadangnya lah ada usaha, adalah penghasilan. Usaha mungkin moje enggak apa-apa. Waras hari 300, 200 gitu kan. Kan bisa tuh. 200 sehari kali 30 sebulan kali setahun. Kali-kali kayak gitu. Hitungan kan setahun. Kan korban ini kan ibadah tahunan, bukan ibadah harian. Itu caranya. Sudah ada kewajiban kata-kata, sudah. Awak mau jangan ngaji karena dia Pak, tidak apa-apa. Bara awak transportasi awak, honor awak dalam sebulan tu 500, 300 kali 30 sebulan, kali setahun boleh. Mencukupi, lebih dari mencukupi. Gitu. Kali-kalinya kayak gitu Pak Ibu. Jadi bukan kami tidak mampu dok, sebenarnya bukan tidak mampu, tidak mau. Gitu. Itu ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menurut Imam Syafi'i, hukum ibadah korban itu adalah sunnah kifayah. Satu, yang ikut sebagai peserta ibadah korban maka sudah gugur dari segi hukum dalam keluarga itu. Kalau seandainya dalam keluarga itu ada 5 orang, Pak, kami balik 5 orang dalam rumah tu. Anda ada? Jawi se kami balik siku Pak ba tu rancak. Giang ke rumah saji, giang musalla tu. Itu caranya. Jadi tidak harus setuju apa dah. Kalau dan keluarga tu berlimonyo, kamalah ke di pasuan cie kok. Jadi kalau ada sedang hamil, tidak apa-apa lah gitu kan. Ya Bu ya. Jadi itu dari segi teknisnya. Pelaksanaan ibadah korban itu dalam pandangan hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Karena Allah telah menyampaikan tadi, aku telah memberimu nikmat yang banyak, dek saking banyaknya ndak tetong dia awak dok. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat gua kata Allah, kamu ndak akan sanggup. Tapi alangkahnya syukuri sajalah. Baca roe kurban. Kemudian salat dan kurban. Kalau dalam Al-Kautsar ayat 1 dan 2 ini. Dua kawatannya Bu, boleh.
Itu dari segi hukum pelaksanaan ibadah kurban itu. Cara pelaksanaannya ini dah hadis yang dari Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita selama ini, baik yang mendengar di YouTube ataupun di mana saja, ataupun di tempat kita. Kalau dalam riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul menyampaikan an Ali bin Abi Thalib. Dari hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, qala, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, untuk apa? An akuma ala budanihi, untuk menyelenggarakan korban beliau. Ali, ini korbanku, tolong selenggarakan, kata Rasul. Baik ya Rasulullah. Fa'ukassima jilalaha, maka aku bagikan jilalnya. Jadi seluruh yang ada di onta itu dibagikan. Untuk, kalau di Arab kan untuk ibu ya. Onta itu kan ada itu jilalnya, nah dalam bahasa Arabnya ada pakaian untuk panuti unta tuh. Apa namanya tuh? Aksesoris. Di punggungnya tuh. Ya ibu ya. Nah, kalau awak kudu apa tu kan ada itu kudu pacu, kudu anu tu kan ada kan aksesoris itu Nah, itu jilal namanya itu. Jadi pakaian penutup onta dari kedinginan. Pada masa itu kan dingin itu. Dan itu dibagikan. Pakaian yang lengket di onta itu aku bagikan, kata Ali. Wajuludaha, dan juga kulit-kulitnya. Kulit itu kan lengket ke apa tuh? Ke onta itu, ke daging korban tuh, ke hewan korban tuh. Nah, jadi baik yang lengket ataupun yang tidak lengket dari hewan korban tuh aku bagikan. Wa amarani, kata beliau, kata Imam Ali, an la u'tiyal jazzara minha. Aku juga diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi tukang jagal. Ndak boleh muagi upah tukang apa namanya? Tukang dabiah. Nah, tukang bantai. Minha, daripadanya tu dari korban, dari hewan korban tu sedikit pun. Jadi ndak boleh kapalonya untuk tukang dabiah, ndak boleh kulie, ndak boleh tulange, ndak boleh kasadolahe. Waqala, Rasul menyatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi tukang bantai, tukang dagiang, tukang jagal do, algojo do, dari indina, dari sisi kami. Dari sisi kami itu artinya luar daripada hewan korban itu. Ini cara teknis penyelenggaraan hewan korban. Nah, itu caranya. Jadi nyampang ambo siko kan mendabiah, buya datang sampai kami so untuk mendabiah di. Tu ibu lagi kepala ambo, ndak boleh. Ibu lagi ambo kulit, ndak boleh. Dek karena ambo mendabiah ambo dapat kulit, ndak boleh. Itu upah namanya tu. Coba kalau ndak mendabiah ambo, kan ndak dapat dah kan? Nah itu. Panitia ndak boleh. Dari korban tu. Dari mana? Indina, dari sisi kami, luar dari itu. Ya Bu ya, kod teknisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ali itu kan berarti orang yang terdekat dengan Rasul itu. Contoh, korban bara 2 juta ampe ratui, mungkin 2 juta 300 full untuk kajawi, kan balabi saratui, nan saratui itu ndak apa-apa lah. Nyoyan dari jawi itu ndak boleh. Yang dari kambing itu ndak boleh. Oh bana salamoko tu ya, yot.
Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Itu caranya untuk nang datang. Nah, gitu. Jadi kalau memang dabiah, ya dabiah saja. Nggak apa-apa. Mungkin ada khatib di siko. Tolong sih Ustaz. Khatib itu kan la khutbah tuh. Nah, langsung tak tolong ke beliau dabiah. Nggak apa-apa. Boleh. Dari masalah. Atau mungkin kalau ada mungkin peserta korban langsung dabiah, nggak apa-apa. Nambo di tampe ambo kepatang di situ tuh ambo nabiah. Awak ikut sebagai peserta korban, ambo nabiah. Dibayar? Enggak. Hah? Untuk angkat datang dosa le. Karena iwak kok. Gitu. Kalau ingin dibayar jo, luah dari situ. Luah dari yang dari Jawi tadi itu. Nah, gitu. Oh, kalau ingin awak makan balanjuang, boleh diambil dari daging korban tuh? Enggak boleh. Kenapa? Panitia sabananya perwakilan dari peserta korban. Sama dengan sebenarnya tuh. Kalau ndak dabiah di bu, dabiah di bapak peserta korban. Dek ndak talo awak mendabiah ndak bisa doh. Makanya minta tolong ke pengurus, tak tolong ke panitia ke itu kan. Tak tolonglah kepada pekerja-pekerja. Nah, pekerja tuh sama aja peserta korban pelaksana tuh. Belum boleh dibagikan sebelum itu sama rata semuanya. Ini kadang-kadang adalah bagai diambil ke sekian kilo dulu dimasak sebenarnya boleh, karena hewan korban tuh masih dalam proses, belum menjadi hak masing-masing, dan yang ikut makan kan panitia. Seluruh masyarakat tidak. Gitu caranya. Kecuali kalau diundang sadonyo makan basamu siko. Ini sebenarnya korban itu harus dibagikan. Kok? Jilalaha wa juludaha. Jangankan kulitnya yang lengket, yang perhiasannya saja bagikan. Begitu perintah Rasul. Nah, dari mana upahnya kalau ingin juga? Mungkin tidak diupah do, tidak mungkin tidak dianukan jasa semacamnya. Itulah dari indina tadi itu, luar daripada yang itu. Paham ya Bu ya? Supaya tidak salah loh beko. Ini bali nasi bungkui bali ini salah, tidak salah. Tetapi jangan dari sana, dari luar dari sana. Boleh. Yang namanya kan awak bekerja setengah hari latih, ini segala macamnya bapak-bapak, panitia, pemuda, itu kan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi luar daripada yang hewan korban tadi itu. Kalau tidak, karena ini sikokah. Man ba'a jildan udhiyah fala udhiyah lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, kata Rasul, fala udhiyah lahu, tidak ada kurban baginya. Itu bari itu. Jadi baca caranya. Itu teknis. Itu yang sering kita tunjukkan. Caranya kasihkan sama fakir atau miskin yang ada jemaah awak sekitar kita. Korban awak bara, korban ada kupon awak bara, ada saratui. Kan sama sedoa itu. Carilah fakir, miskin. Siapa yang fakir, siapa miskin. Itu dalam ilmu fikih, fakir tuh orang ndak ada usaha, ndak ada penghasilan, hidupnya tergantung ke orang lain. Lihat ada orang bagi makannya nyokan, kalau ndak itu fakir. Miskin sia ada usaha, ada penghasilan, ndak cukup untuk kebutuhan harian. Penghasilan 15.000 sehari, pai ke pasar tu, pai kerajo tu, ngayo cak tu. Anak angkat duit 50 orang. Kan susah ya tu. Agih beliau. Kami tak pandai maulah ada ustaz, pengurus, panitia. Tu kaji menurun tu. Kontak. Siapa nak kontak? Toke. Pak Toke. Jam sabale datang ke Budia deh. Dah tu. Ada beko jamaah kami menjual kulit. Itu caranya. Agian ke fakir tadi.
Kalau diagian sudah menjadi hak beliau. Ndak pandai kami dah, Pak, tutup ke. Apa sih jual deh? Kami panitia. Boleh beliau menjual? Boleh. Kenapa? Sudah menjadi hak. Hak awak boleh. Gitu. Kalau memang beliau tak pandai mengolahnya. Aduh, yo tempat lain bertanya. Mau deko baca ro ya, baca ro. Awak lado fakir miskin awak. Dan memang untuk beliau. Tapi beliau lah menyerahkan kepada awak pengurus. Lai boleh awak menjual, boleh? Tok mana namanya tu? Berarti memang contoh bara kuli 150 ah. Agian 150 tu ke orang tu. Ke fakir tadi tu. Ke miskin tadi tu. Jadi potong lo. Bersuah. Walaupun 1.000 rupiah itu bukan hak milik kita, tidak halal. Begitu bana Rasul membimbing umat agar tidak salah dalam penyelenggaraan ibadah. Itu teknisnya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita ikuti aturan-aturan Allah dan Rasul, teknis dari penyelenggaraan ibadah korban itu. Karena kalau pengurus atau panitia penyelenggara yang ikut menjual itu belum menjadi tanggung jawab kita, belum menjadi hak kita. Hak kita, tanggung jawab kita adalah untuk menyelenggarakan korban. Makanya hewan korban tuh, daging korban tuh tidak boleh diperjualbelikan. Gitu. Kalau sudah menjadi hak milik, itu lain cerita. Karena beliau mungkin tidak pandai maulah. Dijual ke tukang itu membuat tu kerupa jange, silakan. Kan itu sudah menjadi beliau, hak beliau. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am, inna solati, coba tu, wa nusuki, sesungguhnya solatku, ibadahku. Ibadah kan? Korban adalah ibadah. Makanya ibadah tak boleh diperjualbelikan. Ulama berpatokan ke sana. Ya Bu ya, ada kebertanya Bapak Ibu boleh? Jadi, iya Bu. Ya. Apa? Cie? Ya. Apa dilarang tadi? Lain sama mau daftar. Ini dilarang sama suami. Yo ajaklah suami tu. Boleh cukup dah. Oh gitu. Baik. Kan suami istri tadi ya. Istri ingin ikut korban. Tahu-tahu ditanya sama suami, kata suami samo jambo lah. Kece suami samo jambo lah. Berdua wah gitu kan. Samantara piti alun cukup gitu kan. Yang ada cik baru. Tentu alun jadi lah dah. Ndak apa-apa. Ibu harus patuh taat kepada suami. Satu, ibu sudah dapat pahala ibadah korban. Kecuali kalau bapak beko ya. Karena pelaku tadi kan ibu. Pelarang kan bapak. Ibu sudah dapat pahala korban. Kemudian yang kedua piti masuk oleh gitu kan. Tapi ingat, kalau seandainya dilarang itu tanpa ada alasan begitu saja, tidak ada usaha doh. Artinya tidak ada berusaha untuk
untuk melaksanakan itu, nah itu juga kurang baik. Makanya suami samo jambo lah, tapi samo jambo tu lain menunggu kadina lain. Mungkin mendaftar mungkin enggak seminggu lain atau sampai hari lain, ya enggak apa-apa. Nah itu caranya. Tapi kalau seandainya memang samo jambo lah, bilo dah. Tanya. Ya mungkin agak 10 tahun lain lah. Oh, kalau mati memang seorang-seorang. Kalau ingin berdua mati enggak ada. Pahalanya aman doh. Nyo kadapenya orang bertanya itu tuh memang datang kemari gitu kan. Dia sudah dapat pahala kebaikan. Nah ini karena ibu lah bertanya kan, bersebuyan hadisnya. Man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut sebagai peserta ibadah korban, peserta ibadah korban ya Bu ya, bukan peserta korban. Kalau peserta korban berarti ibu tidak biar. Peserta ibadah, karena korban itu ibadah. Siapa yang ikut sebagai peserta ibadah korban, fabi awali fitrah, dia kembali kepada fitrahnya. Qatsras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Kalau ibu ikut, berarti dosa ibu diampuni oleh Allah. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Siapa keluarga ibu? Suami ibu, anak-anak ibu, ayah ibu, mande ibu, kalau serumah, mertua ibu, laki-laki perempuan, itu mendapat ampunan dari Allah, baik yang hidup apun yang sudah meninggal sekalipun. Jadi yang camil kalau istri awak ikut sebagai peserta ibadah korban, awak suami mendapat ampunan dari Allah. Kenapa? Kebaikan istri. Jadi istriku tidak dilarang loh doh. Iku balarang lo bini untuk korban oke. Makanya datang rajin ke surau. Ayo, ndak selesai besok Bu kemari le Bu. Ndak telepon Bu. Kau mau jalan kok? Sebenarnya melarang istri untuk berbuat kebaikan, berbuat ibadah itu sebenarnya bukan suami yang baik itu. Ya. Kan alasan cuman kan ingin samo. Tapi awak tidak dosa doh. Kalau samo carilah uang untuk bisa samo, kan gitu. Supaya bisa sama-sama ibadah korban itu. Awak ingin samo. Contoh karena awak ingin sama-sama berjalan, kawan lah mulai jalan awak lu juga doh. Mau semuanya. Tidak bisa. Jadi sebaiknya suami yang baik itu mensupport, memberi kesempatan, bahkan mendukung istri kalau ada istri berbuat kebaikan dalam hal ibadah. Itu istri suami yang baik itu. Suami saya dulu. Apa jawabannya? Alasannya apa? Iya kalau berdua usaha lah berdua. Tapi kalau tidak ada usaha cukup satu saja. Itu tadi menurut pandangan Imam Syafi'i, satu yang berbuat, yang lainnya sudah. Ya nek. Yo, ala diagian ke beliau ndak lama dah ingin bahasa mula Jawa. Awak ikut daftarkan ndak lo dia dah. Beliau ingin sama lo. Ndak. Kalau memang lagi kesempatan beliau kan sudah di depan itu. Itu kembali kepada kita lagi. Jadi sebaiknya kalau seandainya memang ndak mau istri, awak lah daftarkan. Tujuan sama tuh. Tujuan sama. Jadi kebaikan Bu, halo, Ibu ya. Kebaikan suami otomatis ibu sudah mendapat.
Ndak babue ibu doh, ibu sudah mendapat kebaikan itu. Karena suami itu adalah kepala rumah tangga. Suami itu adalah pemimpin. Kalau suami berbuat, maka kebaikan itu sudah istri sudah dapat. Tapi kalau istri yang berbuat, suami tentu secara otomatis dia harus mengikuti. Ya, makanya kalau untuk korban itu dia sudah gugur. Tapi kalau untuk contoh sholat, nah, kebaikan sholat. Kalau suami tidak sholat, itu tetap person-person, pribadi, seorang-seorang. Kalau korban itu kan sifatnya itu kan kalau menurut pandangan Imam Syafi'i tadi itu kan itu sudah bisa satu yang ikut yang berbuat, maka yang lainnya sudah lepas dari gugur tanggung jawab dan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan itu. Nah gitu. Tapi kalau saya mampu berdua lebih rencah. Tapi kalau saya memang belum mampu dua, udah satu saja. Boleh. Kalau meninggal apa? Yuk dilarang balik caranya meninggal kok. Enggak apa-apa. Kalau meninggal istri, ya memang itu sunatullah, kita doakan. Tapi kalau yang beliau ragukan di mananya, itu yang baru dulu. Pahala sudah dapat. Kalau istri meninggal, suami redo, istri dakhalatul jannah. Dijamin masuk surga. Ada sampai syaratnya tuh. Makanya tadi yang kecian, ibu kalau dilarang sama suami, ikuti suami. Masalah mereka. Kalau ada sampai syarat, apabila istri sholat 5 waktu, aman doa. Kemudian puasa Ramadan, insyaallah aman doa. Kemudian menjaga kehormatan diri dengan keluarga, insyaallah. Kemudian wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Makanya taat suami itu penting. Ujungnya dakhalatul jannah. Istri tadi dijamin masuk surga, sampai syaratnya tadi itu. Makanya kalau dilarang sama suami, tentu larangan itu sesuai dengan kondisi dan situasi. Kalau dilarang itu tanpa batas, itu kan tidak ada usaha doh, piti tidak ada tiba-tiba doh. Awak ingin korban, dilarang juga, itu kan tanpa batas namanya doh. Tapi kalau dilarang, habis selebu, seminggu lagi, sampai hari lagi, 7 hari lagi, insya Allah, papa ada dapat gajian itu semacamnya. Boleh, tidak apa-apa. Gitu. Itu larang sementara namanya itu. Jadi suami yang baik itu tidak melarang istri untuk berbuat kebaikan dan untuk taat kepada Allah. Ya Bu ya. Jadi kalau ada suami-suami yang seperti itu, ajaklah ke surau, bisa awak diskusi siko. Kalau enggak kan enggak nyambung pula kadang-kadang ya kan. Tapi kalau seandainya memang awak bisa diskusi siko itu kalau lebih rancak. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Ila liqa, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.